ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muzakkin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa doa untuk guru-guru kita Sayyidina Syekh Al-Karim Al-Akhbillah Al-Habib Syagah bin Mahdi bin Syawar bin Salim dan Ummul Mahbubah Haji Dr. Umi Wahidah bin Ajbil Rahman, dan kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan, keselamatan fi dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin kita masih melanjutkan tentang bab pertanyaan dan menjawab. Mudah-mudahan dari sesi pertanyaan-pertanyaan ini kita mendapatkan inspirasi untuk menunjukkan kemampuan intelektual kita dan kepintaran kita di dalam peningkatan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ilmu itu Allah berikan kepada siapapun dan dimanapun dan kapanpun, dan untuk siapa saja yang mau belajar. Sebab itu orang-orang yang menuntut ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya seperti orang yang berjuang berperang di medan perang. Oke, kita lanjutkan sesi pertanyaan, tanya dan jawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari santri, bagaimana kita menghadapi was-was dalam ibadah, keraguan ketika melaksanakan ibadah? Siap. Jadi bagaimana cara kita menghadapi was-was dengan ketika dari sholat? Was-was itu datang ketika kita melakukan sesuatu yang kita kerjakan dengan kurang niatnya, kurang daripada niat kita. Sebab itu diawali dengan niat ketika berwudu, terutama laki-laki ketika buang air kecil. Ini banyak terjadi ketika kita buang air kecil langsung berwudu, membasuhi kemaluan kita, berwudu dan melaksanakan sholat. Pasti ada tetesan. Ada tetesan nggak tuh? Ketika pas sujud atau ruku ada tetesan pipis tuh, pipis yang kurang bersih. Was-wasnya pasti di situ. Kalau dalam keadaan sholat, was-wasnya nggak ada was-was dalam keadaan sholat. Paling cuma pikiran-pikiran melayang, tidak fokus dan tidak khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi, bukan was-was. Kalau was-was ini pasti berhadapan dengan keadaan kita ketika kita di waktu berwudu. Jadi kita sholat, kadang lagi sujud atau lagi berdiri, pas lagi ruku pipisnya keluar tuh, setetes tuh. Pernah nggak ngalami begitu? Pasti laki-laki begitu, terutama orang yang belum sunat tuh. Makanya dalam Islam disuruh sunat supaya tidak ada kotoran ataupun sisa air seni yang tidak terbuang. Terus bagaimana nih kalau lagi sholat netes, terpaksa kita harus membersihkan lagi tuh tetesan air itu, air mani itu atau air seni itu atau air kencing itu harus dibersihkan, dicuci itu. Kalau enggak sholatnya enggak sah tuh. Sebab itu ketika kita buang air kecil tuh diusahakan disuruh jongkok. Tapi rata-rata laki-laki tuh kalau buang air itu berdiri tuh. Jarang yang jongkok itu, jarang. Bener nggak nih? Di sini rata-rata kalau kencing jongkok apa berdiri?
Yang benar jongkok, masa sih? Coba yang jongkok angkat tangannya jongkok. Tuh kan? Sedikit tuh. Bener ya, mesti jongkok terus tuh kalau kencing ya. Nggak ada alasan tuh berdiri tuh. Nah ketika kita jongkok pun masih tetap aja menetes. Tetap aja masih menetes tuh. Makanya bagaimana caranya supaya nggak menetes? Ustadz bagaimana caranya? Ustadz nih, Ustadz Mukti mengajarkan supaya bagaimana kita ketika kita buang air kecil, kita mau sholat atau mau berwudu, tidak menetes ke celana kita atau ke sarung kita. Bagaimana caranya Ustadz? Kita sudah jongkok, sudah pipis, sudah selesai pipis, tapi kadang masih ada sisa di kemaluan air seninya. Bagaimana itu untuk membersihkannya itu Ustaz? Coba contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Menghindari supaya tidak ada kembali tetesan ketika buang hajat, karena bab taharah ini merupakan bab awal dalam ibadah. Sebelum wudu harus benar dulu taharahnya. Kalau taharahnya nggak benar, wudunya nggak sah, apalagi sholatnya. Jadi taharah itu bersuci, ya. Salah satunya bersuci ketika istinja, buang hajat. Ketika istinja diafdolkan duduk, nggak boleh berdiri ketika istinja, makruh. Kalaupun berdiri boleh, tapi ketika darurat, ya. Nah, dari tata cara jongkok itu supaya semua tetesan air keluar itu jongkoknya ya seperti ini ya. Nah, ini di atas ya, kaki kanan di atas, kaki kiri di bawah. Diangkat supaya selalu perut yang di dalam yang dengan air itu jadi keluar. Dan ini posisi duduknya. Kalau masih ragu, dibalik lagi sebelah kiri supaya semua yang ada di sebelah ini keluar. Yang pertama, posisi duduk. Yang kedua, dianjurkan berlehem. Ini menekan ke perut supaya air di dalam itu, kotoran air kecil, buang air kecil, cairan itu keluar 3 kali disunahkan. Itu sunnah. Jadi jangan heran kalau di kamar mandi. Nah, itu sunnah. Jadi jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru, benar-benar. Karena kalau buang hajatnya nggak bersih, nggak suci, sholat wudunya nggak sah, karena masih ada najis. Ya, ini pertama berdahan. Ya, karena jadi jatuhnya najis kepada sarung. Kalau wudunya nggak diganti sarungnya, sholatnya nggak sah. Kalau dicuci gimana Pak? Nah, kalau dicuci, dihilangkan najisnya, dilanjutkan baru boleh. Dilanjutkan wudu dan sholat, karena sudah dihilangkan najisnya. Kalau dihilangkan, ketika merasa netes, dicuci atau menggunakan sandalan, celana dalamnya dicuci atau nggak dipakai ketika sholat. Khawatir dalam fikih itu ada namanya babul ihtiyat, bab hati-hati. Lebih baik nggak digunakan, lebih baik dicuci, menghilangkan keraguan. Ya. Yang pertama dulu posisi, yang kedua berdehem, yang ketiga khusus laki-laki ketika setelah buang hajat itu dianjurkan dalam ulama fikih di sambil berdehem sambil diurut dikeluarkan 3 kali. Itu untuk meyakinkan supaya semua cairan air kencing yang najis itu keluar. Nah, itu dalam hukum Islam fikih sedetail mungkin ulama fikih menjelaskan supaya menghilangkan keraguan. Nabi bersabda, "Dah ma yaribuka ila ma la yaribuka." Hilangkan keraguan kepada sesuatu yang tidak ragu. Yang bikin ragu apa? Oh, ini ada cairannya, oh dibuang habis-habisin, dibuang habis-habisan supaya tidak ada ragu. Alhamdulillah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti itu ya, Islam itu sudah sempurna, bersih dan suci. Jadi kalau ada masalah tentang Islam, itu bukan Islam, itu Muslim. Muslim dan Islam itu berbeda. Dengerin baik-baik, Muslim dan Islam itu berbeda. Kalau Islam itu agama, kalau Muslim itu orang-orang ini. Jadi jangan menyalahkan agama ketika ada orang-orang Islam yang bermasalah, itu Muslimnya.
Jadi muslim, bukan Islam. Sebab itu kalau kita lihat, oh Islam kok begini, itu bukan Islamnya. Bukan Islamnya tapi muslimnya. Ada orang Islam, kok orang Islam saling mencaci, ya, mencaci dan memaki, itu bukan Islam namanya, itu muslim namanya. Jadi orang, apalagi belum nanti orang-orang Islam yang munafik. Nah, ada orang-orang Islam yang munafik, ikut juga menyindir barang-barang sama orang kafir, ikut menghina, padahal yang salah orangnya, bukan agamanya. Nanti yang dijelekin agamanya. Padahal Islam itu sudah bersih, sudah sempurna. Coba lihat dari buang air kecil aja, ada nggak agama lain begitu? Saya kasih tahu, buang air. Kalau agama lain pakai tisu, kalau pakai tisu bersih nggak tuh? Coba kamu buang air besar, ya, bersihkan pakai tisu atau mencret, masih bau nggak tuh? Pakai tisu, nggak usah pakai air deh, pakai tisu aja. Bersihkan pakai tisu ke kemaluan pantat kan, taruh ke tong sampah, dicium tangannya, masih bau nggak tuh? Masih bau nggak? Bau ya. Terus kamu makan, jadilah namanya maknyos, penyakit. Jadinya penyakit. Jadi Islam itu sudah sempurna, sudah bagus, sudah bersih, sudah benar. Tidak ada lagi yang benar selain daripada agama Islam. Ya. Contohnya apalagi dalam Islam? Contohnya apalagi? Nih ada pertanyaan nih. Kok orang Islam sekarang itu suka mempamer-pamerkan harta, ya, mempamer-pamerkan harta, beda dengan orang non muslim. Itu pertanyaan itu. Kok orang-orang Islam sekarang pamer-pamer harta beda dengan orang-orang non muslim? Orang non muslim nggak pernah pamer-pamerin harta, nggak juga. Yang namanya juga manusia itu namanya yang muslim dan Islam dan muslim itu beda. Makanya orang Islam dan orang muslim, agama Islam dan agama dan muslim itu berbeda. Jadi yang bermasalah kalau di urusan-urusan itu ya si muslim ini, si agama, bukan agama Islam, bukan. Agama Islam sudah mengajarkan, ya, tidak boleh pamer. Islam sudah mengajarkan tidak boleh pamer. Tapi kalau dalam ibadah, menunjukkan ibadah kita, sholat, rajin, berzikir, selawat, itu harus ditampakkan. Sholat itu harus ditampakkan, ibadah itu harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah? Disuruh menunjukkan bagaimana rasa menunjukkan. Karena rasa syukur itu bukan di mulut, bukan di mulut, bukan di hati, tapi ditunjukkan rasa syukur itu. Bagaimana rasa syukur kita? Alhamdulillah kita ke masjid, kita sholat, karena rasa syukur itu. Karena rasa bersyukurnya kita dijadikan manusia, dijadikan orang beriman, orang Islam. Coba seandainya kalian dijadikan kecoa, bayangkan. Makanya banyak bersyukur itu, manusia itu ditunjukkan, suruh beribadah, suruh sholat, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, yang jadi masalah ini Islam tapi nggak sholat, itu banyak tuh. Sedangkan yang membedakan orang kafir dan orang Islam itu sholat. Kalau orang kafir itu pasti nggak sholat, kalau orang Islam itu mesti sholat. Gimana ini Islam tapi nggak sholat? Itu pertanyaan susah tuh. Gimana itu?
Coba di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Gimana orang Islam tapi nggak sholat? Gimana tuh? Sebab itu kalau dalam Islam yang ditanya dulu di kuburan itu bukan haji kamu berapa kali, bukan. Allah nggak tanya haji kamu berapa kali ya, enggak. Atau zakat kamu, infak kamu, sodakoh kamu. Tapi yang pertama ditanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat kita. Sholat dulu yang ditanya itu. Gimana, sudah sholat belum? Gitu. Kamu sholat nggak? Maka yang membedakan Islam dan orang kafir itu adalah sholat. Karena dalam sholat itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innakal hamidul majid. Ada syahadatnya tuh ke dalam sholat. Begitu. Nah gimana ini kalau, makanya hati-hati kalau di Indonesia itu harus hati-hati. Ini orang-orang Islam ini harus hati-hati. Karena banyak juga yang Islam tapi nggak sholat, nanti akhirnya menyerang orang yang Islam tapi sholat. Makanya itu saking toleransinya kebablasan. Jadi itu bukan ditanya masjid, kamu bangun masjid berapa ribu masjid yang kamu bangun, tapi sholat kamu yang ditanya itu. Tadi subuh sudah sholat belum? Tadi sholat zuhur sudah belum? Sholat asar sudah belum? Maghrib sudah belum? Isya sudah sholat belum? Begitu. Karena yang namanya sholat itu membersihkan, menyucikan, memberikan pikiran kita tenang. Ibadah itu menenangkan jiwa. Ibadah itu menenangkan jiwa kita. Dengar musik, dengar musik menenangkan jiwa, kata siapa? Sudah pernah lihat musik metal belum? Rock, punk rock, metal. Itu orang-orangnya gimana sih model-modelnya? Apa itu tenang itu? Minum darah, serem-serem. Dipantek sini, matanya ditato jadi hitam. Enggak tenang. Orang dengar musik, kata siapa? Dengar musik klasik bikin kita tenang. Ya, katanya musik klasik bikin kita tenang. Kata siapa? Banyak penulis-penulis yang menulis atau yang membuat musik-musik klasik kok matinya pada bunuh diri. Kenapa matinya bunuh diri? Ada something tuh, something strong. Ada sesuatu kan di dalam balik musik itu. Kok pada bunuh diri? Tapi kita lihat orang yang mengaji, kalau tidur setel Al-Quran, kalau sholat diam mensyukuri rasa sholat itu, menikmati sholatnya. Bukan waktu makan doang. Bukan waktu makan aja itu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau teman kita atau saudara kita, keluarga kita ada yang belum sholat, ada yang nggak sholat. Islam itu rata-rata nggak sholat, suruh ingatkan untuk sholat. Sejelek-jeleknya manusia, ya, seburuk-buruknya manusia, kalau dia sholat, dia tidak akan melakukan perbuatan psikopat, kejam. Ya kan? Tapi kalau orang nggak sholat, psikopat itu rata-rata nggak ada yang sholat. Pembunuh berdarah dingin. Pernah dengar film-film hantu? Film-film hantu itu, film-film hantu pembunuh psikopat itu ada yang soleh nggak tuh? Rajin ibadah, dia sholat, tiba-tiba bunuh-bunuhin orang. Ada nggak tuh? Tapi rata-rata psikopat tuh pakai topeng, bawa gergaji mesin, ya,
bunuh-bunuhin orang. Film-film itu barat itu atau film-film psikopat-psikopat itu nggak ada tuh yang anak soleh dan soleha, nggak ada, karena sholat itu memberikan inspirasi kita bahwasannya kehidupan akhirat itu ada. Jadi nggak berani macam-macam di dunia. Itu beda sama orang yang ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Gitu, tidak percaya Tuhan, tidak ada akhirat, tidak ada hukuman. Jadi kita bunuh orang nggak ada hukuman nanti, ya mati aja. Padahal dia tidak berpikir adanya botol ini, adanya air minum ini, ada yang memasukkan, ada yang membikin. Siapa itu? Manusia. Nggak mungkin botol ini datang sendiri menuju ke meja ini, pasti ada yang membawa. Begitu juga manusia, pasti ada yang menciptakan. Itulah kurang pandainya orang-orang ateis itu. Jadi saya perhatikan di Eropa banyak orang-orang yang tidak ada agama, ateis. Gitu. Di Eropa itu rata-rata. Karena mereka tadi awalnya itu Kristen, orang-orang Kristen, malah pindah ke ateis gitu. Mungkin dari Kristen mereka bingung bagaimana, saya kurang paham, pindah ke ateis. Jadi pindah ke yang tidak percaya agama. Kan sepatutnya kalau dia dari Kristen itu pindahlah ke Islam gitu ya. Bener nggak? Kalau nggak menemukan jawaban di Kristen kan, dia pindah ke Islam, malah pindah ke ateis. Yaitulah hidayat dari Allah. Makanya kita beruntung yang Islam ini, bersyukur. Makanya apa tadi dalil Al-Qur'annya apa tadi? Amma bi ni'mati rabbika fahadits. Oh ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tunjukkanlah rasa syukur kamu kepada Allah. Oke, satu lagi pertanyaan silakan dari masyarakat. Makanya mudah-mudahan kalian nanti bisa berdakwah di Amerika, amin. Bisa ke Eropa, ke luar negeri. Kasihan orang-orang kafir itu, kasihan. Kan? Mudah-mudahan lewat kalian hidayat Allah itu turun. Jadi Islam mereka. Kalau mereka itu jadi Islam lebih baik dari orang Islam, tau nggak? Karena mereka sudah melakukan kejahatan, mereka sudah melakukan semua yang jahat-jahat, mereka sudah melakukan. Terus mereka ketika tidak masuk Islam, mereka itu sangat sekali ingin sekali menjadi orang yang bersih. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Aziz dari kelas 12 asal Lampung. Afwan Bid, izin bertanya, bagaimana jika di sebuah tempat atau di sebuah masjid terdapat banyak Al-Quran yang terbengkalai atau tidak layak dibaca, seperti halamannya banyak yang hilang atau yang sobek-sobek. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurus hal tersebut? Apakah boleh kita bakar untuk niat untuk mendaur ulang kita? Itu bagaimana hukumnya Al-Quran yang untuk Al-Quran yang sudah laku dan memang sudah masanya, ini karena masa kertas ya, kertas itu kan ada masanya laku dan sebagainya, maka yang dianjurkan untuk tidak didaur ulang,
Tapi dulu yang mulia Abah pernah mengarahkan kita untuk supaya dikubur dan dibakar sebagai antisipasi khawatir ya, ada yang baca karena lapuk jadi salah baca, ada yang belajar karena sudah lapuk jadi banyak kesalahan-kesalahan. Jadi ini karena faktor usia ya, karena faktor usia masa itu boleh dikubur dan dibakar di dalam, artinya di tempat yang aman dari kegiatan manusia. Nah, dulu di kebun-kebun dan sebagainya. Nah, ini karena faktor masa, karena setiap makhluk ada masanya. Lain kalau Al-Quran sampai berhubung nggak dibaca, itu hati-hati, karena itu akan menjadi dosa bagi kita dan Al-Quran tidak dibaca sampai lapuk. Kalau karena Al-Quran sudah dibaca sampai lapuk, sampai mau rusak, itu tidak boleh diulang karena menghormati kitab suci, tetapi boleh dikuburkan. Nah, dikubur di tempat yang aman dari kegiatan kubur dan sebagainya. Itu yang saat ini dari dulu pernah kita mendapatkan arahan dari Bapak seperti itu. Karena memang sudah masanya, bukan karena lain sebagainya, karena sudah masanya lapuk dan sebagainya. Apa namanya? Oke. Jadi seperti itu. Jadi mesti dikubur atau dibakar. Ya, dikubur dibakar. Begitu Bang. Kalau saya nggak berani gitu jawab. Kalau masalah agama atau Al-Quran itu nggak berani, karena sungguh saya hormati Al-Quran itu seperti kepala saya sendiri. Ya kalau kepala kita digituin gimana tuh? Makanya nggak berani juga saya kalau dibakar atau ditanam di tanah, nggak berani. Simpen aja, simpen rapi, diplastikin, ditaruh di lemari. Kalau saya seperti itu. Tapi ya semuanya amanah dari abahnya begitu, kata Ustaz Muftinya begitu. Ya, yang penting saling menjaga lah, jangan sampai kitab suci orang Islam itu dirusak gitulah. Tapi lebih bagus itu jangan dibakar, jangan ditanam di tanah, jangan. Dirapikan, rapi, dibaguskan, dikasihkan ke DKM masjid. Nanti DKM masjid itulah yang merapikan dan membaguskan lagi yang rusak-rusak itu. Ya, karena itu kewajibannya DKM. DKM itu apa sih? Apa itu DKM? Singkatan DKM apa? Apa? Anak tiang masjid. Apa Bang? Apa DKM? Ustaz, DKM apa artinya? Dewan Kemakmuran Masjid. Nah kalau kayak begitu makmur apa enggak tuh? Nah makanya itu kewajiban DKM. Semuanya punya amanah masing-masing. Begitu pula menteri-menteri. Pak Prabowo kasih amanah, menterinya nggak amanah, pecat. Ya, menteri pelit, pecat. Menterinya nggak amanat, pecat, ganti orang lain. Masih banyak orang pintar. Bener nggak? Iya. Karena yang disensarakan adalah rakyat. Oke saudaraku, itu aja. Lebih baik barang-barangnya, Al-Qur'annya yang kurang rapi atau yang sudah sobek atau sudah rusak dikasihkan ke DKM. Soalnya nggak boleh juga membakar ayat suci gitu. Kalau Ustaz Mufti kan semuanya ikhtilaf ummati rahmatan. Jadi kita para ulama, para orang soleh itu tidak saling menyalahkan. Kalau ada orang menyalahkan itu baca dalilnya salah, baca Al-Qur'annya salah, itu bukan ulama. Kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan sesama ulama, itu bukan ulama. Itu namanya ingin menjatuhkan. Ingin menjatuhkan orang, memprovokasi orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, itu namanya provokator. Kalau yang benar menasihati orang, kata Imam Syafi'i apa? Kata Sayyidina Ali apa? Jika ada orang yang salah, kamu sampaikan di depan umum, itu berarti kamu ingin menjatuhkan dia. Tetapi kalau dia salah, kamu panggil dan kamu bicara sesama dia. Kalau menasihati orang, janganlah
di depan umum. Karena itu bukan menasihati, itu akan menjatuhkan mentalnya. Kalau menasihati orang, panggil dia, bicara antara dia dan kamu. Begitu, bayangin tuh. Jadi para ulama-ulama itu kalau ada yang salah atau yang bacanya bagaimana, dia nggak langsung menegur, kesalah itu. Kalau yang benar tuh bacanya begini, merasa dia paling benar menasihati orang, padahal tidak ada yang boleh begitu. Tidak boleh. Sok pintar nasihatin orang, ini baca Al-Quran itu begini, begini. Itu bukan menasihat, itu mau menjelekkan orang, mau menjatuhkan orang, mau mencemooh orang. Kalau yang benar didatangi orangnya, dibicarakan bacaannya, bagaimana bacaan yang salahnya, bukan dipasang di status, di WA, ya, dijelek-jelekin orang, di komen. Itu orang-orang munafik seperti itu. Karena orang munafik itu tidak suka melihat saudaranya yang semuslim, yang Islam itu sukses. Dia penuh dengan rasa iri, hasad, dengki kalau lihat orang Islam itu sukses. Makanya hati-hati jangan sampai kita menjadi orang munafik. Semua ulama punya prinsip masing-masing. Karena pada dasarnya ulama itu apa? Ulama itu adalah yang menerangkan kebenaran, ya, menerangkan kebenaran dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Itu ulama, bukan yang bikin sesat orang gitu. Paham? Jadi ulama itu menunjukkan orang jalan yang benar, kebenaran, ya, menjauhi orang daripada kesesatan, kesalahan. Ya saudaraku, duduk bang. Jadi seperti itu ya, kasih ke DKM dah jawabannya itu. Soalnya jangan nanti kalian nanti takutnya, sekarang kan banyak fitnah Islam tuh, bakar-bakar Al-Quran. Hati-hati. Makanya hati-hati. Jadi ingat. Jadi kenapa orang-orang Kristen di Indonesia, Cina-Cina ini, ya, Cina-Cina ini, kok banyak yang nggak masuk Islam, malah pindah ke ateis. Ateis itu tidak ada agama, tidak percaya Tuhan, begitu. Kenapa nggak Islam? Abah dulu pernah tanya, kan kamu di Indonesia, kalau kamu Islam tuh kamu tenang, damai hidupmu, kamu dapat uang dari orang-orang Islam, kamu kerja di negeri Islam, orang-orang Islamnya baik-baik. Itu Abah dulu tanya sama orang Cina. Orang Cina-nya tadi Buddha, pindah ke Kristen, kenapa nggak ke Islam? Gitu. Jadi dia lihat orang-orang Islam begini, orang-orang Islam begini. Jangan lihat orangnya, kata Abah tuh, tapi lihat agama Islam itu. Begitu. Kalau lihat orangnya, kan ada yang nggak sholat, ya kan, terus kasar, terus kita bilang itu Islam, orang Islam, itu Islam, padahal itu orang Islam, bukan agama. Jadi orang banyak yang menyalahkan orang Islamnya itu begini, padahal beda. Padahal agama Islam itu sudah bagus, sudah sempurna, ya kan? Makanya orang Islam itu, makanya Nabi itu diturunkan untuk membenarkan akhlak manusia, supaya sama orang tua tidak jahat, sama teman tidak kejam, sama saudara tidak ada iri dan dengki, sesama muslim saudara jangan ganggu orang lain, gitu. Oh, ini udah kena korban tsunami. Gak apa-apa lah, gak apa-apa Ustaz. Satu lagi ya tadi ya, ada satu lagi Ustaz, satu lagi. Pertanyaan dari Ustaz, itu ada yang maju, itu aja Ustaz, kasih itu aja yang live lah. Kalau silakan.
Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan, asal Jakarta, Kelas 1. Izin bertanya bagaimana di beberapa daerah kadang ada orang yang kerasukan kayak orang yang sudah wafat, itu hukumnya bagaimana? Apa bang? Ulang tadi bagaimana? Bagaimana dia bang? Jadi ada di daerah saya orang yang kerasukan Yuk. atau kesurupan orang yang sudah wafat, itu bagaimana hukumnya dan bagaimana kita menyikapinya? Coba Ustaz Ukti gimana? Oh, jadi orang kesurupan gimana hukumnya orang kesurupan? Kesurupan itu ada nggak apa enggak gitu ya? Ya. Atau kesurupan hantu gitu ya? Kesurupan genderuwo atau kesurupan enyet gitu. Kan ada juga tuh yang kesurupan jadi siluman harimau kumbang gitu. Gimana Ustadz Mukti? Ini pertanyaannya, nasihatnya bagaimana? Duduk bang, gini bang, duduk. Dalam hal ini khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran yang membahas tentang riba, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang masuk saja artinya supaya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang memasukkan syaitan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatafakkaru syaitan. Al-Baqarah ayat 275. Mereka orang-orang yang memakan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan, ini kesurupan lantaran tekanan penyakit ini. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salafus saleh. Memang membenarkan orang-orang yang kesurupan, adanya orang kesurupan, dan itu berbagai macam faktor yang bisa orang itu dimasuki oleh jin. Salah satu adalah ketika dia lalai dari hidupnya, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah ini itu bisa masuk. Jadi kalau hukum dalam Islam memandang perspektifnya, memang dibenarkan adanya, karena salah satu sebabnya adalah bahwa Al-Quran menyampaikan hal tersebut. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladhina kafaru syaitan. Di salah satu contoh sebanyak ini sekilas bahwa secara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah membenarkan adanya bagaimana orang-orang kesurupan, dan salah satu faktor orang kesurupan adalah ketika dia lupa daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi begitu Ustaz. Jadi misalnya itu orang-orang kesurupan atau orang-orang yang kerasukan syaitan atau jin itu karena mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, ya Ustaz. Jadi dia kosong hatinya, kosong pikirannya, dimasuki sama syaitan, sama jin. Jadi berperilaku seperti setan dan jin. Termasuk orang-orang yang memakan riba, ya Ustaz. Ya. Riba itu yang makan bunga, hutang. Istilahnya mereka itu karena saking tekanan Iya, tekanan batin, iya. Jadi maksud Ustaz, orang-orang yang makan riba atau yang memberi riba itu, kita pinjam uang nih
ada bunganya ya. Kita pinjam uang 1 juta ada bunganya 100.000, 500.000. Ya, jadi orangnya hutangnya cuma 1 juta, tapi ada bunganya ini. Setiap bulan per bulan 500, 300. Nah, itu perbuatan setan. Perbuatan setan. Dan orang-orang yang memakan riba dan memberikan riba itu ya Ustaz, itu tekanan batin, mempunyai tekanan batin, psikologi, sakit mental, tekanan hati, tekanan pikiran. Jadilah dia seperti orang gila yang kemasukan setan. Pernah lihat orang-orang yang kelilit hutang nggak? Pernah lihat orang kelilit hutang? Lihat wajah kalian. Enggak, janganlah, ta'udzubillah min dzalik. Lihat aja orang-orang yang kelilit hutang itu, yang punya hutang itu, ya, mukanya gimana tuh. Makanya dalam Islam, janganlah, kalau bisa jangan pinjam-pinjamin uang lah. Itu. Atau membunga-bungakan pinjaman. Nanti bisa kesurupan. Maksudnya stres itulah. Orang stres itu kan, kalau dalam Islam itu stres itu ya kerasukan setan. Jahat, jadi kejam, jadi nangis, error. Dengan ibadahlah kamu akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah kamu akan menjadi tenang. Gitu. Jangan terlalu banyak mengingat manusia, karena sesungguhnya mengingat manusia itu akan membawa penyakit. Tapi ingatlah kepada Allah, karena Allah itulah maha penyembuh. Karena kalau kita mengingat Allah, itulah membawa kesehatan dan kesembuhan bagi kita, jasmani kita dan hati kita dan pikiran kita menjadi tenang. Itu saja ya, banyak-banyak ingat Allah. Mintalah kepada Allah, ya Allah, saya nggak ada duit ini, ya Allah, beri saya jalan yang lurus, beri saya rizki yang halalan, wasi'an thayyiban wal barokah, beri saya uang, saya nggak ada uang ini, ya Allah, beri saya uang yang banyak supaya saya bisa sedekah. Mesti ada sebabnya. Kenapa kamu mau kaya? Saya mau kaya, udah diem, tahu-taunya jadi kaya malah digunakan uangnya untuk maksiat. Tapi doa yang sebenar-benarnya dengan khusyuk, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihlah saya uang yang banyak agar saya bisa bersedekah, memberi makan orang miskin. Kalau saya jadi orang kaya, saya bisa kasih makan orang miskin, saya bisa kasih uang buat emak, ibu, bapak saya. Itu kalau doa tuh. Jangan doa setengah-setengah, pengen jadi orang kaya, dijadiin kaya hantu gimana? Atau kayak nyet. Ini doa yang benar dengan kehusyuan, ya Allah, saya sakit, kasih saya kekuatan sehat walafiat, panjangkan umur saya ya Allah, agar saya kuat beribadah kepadamu ya Allah, saya rajin ibadah, kasih saya sehat ya Allah. Begitu ya. Ya Allah, banyak hutang saya, bagaimana ini hutang, selesaikannya bagaimana? Datang Pak Prabowo, katanya hutang-hutang digerak MKM ya, pertanian. Oh, untuk petani. Iya, soalnya banyak petani yang bunuh diri, stres, kelilit hutang, beli pupuk mahal, pupuk impor itu dari Thailand. Padahal kan di Indonesia banyak sapi, suruh berai, iya kan? Dibikin pupuk, dijemur, ya enggak, jangan dicium, pingsan lah. Dijemur biar kering, dibuat pupuk kandang kan bisa tuh, dari pupuk kambing, ya enggak? Kambing kan kotorannya bulat-bulat tuh, jangan mikirannya jadi tasbih, dipikirin kotorannya itu jadi pupuk. Jadi semuanya Allah sudah berikan di dunia ini, semuanya sudah ada di dunia ini, ya kan? Manusia itu
manusia menciptakan, bukan manusia menciptakan, manusia penemu. Allah yang menciptakan semuanya sudah ada. Keramik dari mana? Plastik dari mana? Ya kan? Besi dari mana? Kamera dari mana? HP dari mana? Apa bisa ada HP kalau tidak ada hasil bumi, minyak, solar, bensin? Ini kan HP besi dari mana? Biji besi. Plastiknya dari mana? Dari solar. Ya kan? Plastik itu bikinnya dari solar tuh. Solar dari mana? Emang manusia bisa bikin solar? Ngambil semua dari punya Tuhan. Terus mereka ngaku-ngaku saya yang punya, menciptakan, padahal Allah yang pencipta. Manusia itu apa sih? Kecil, bikin gunung aja nggak bisa, bikin lautan aja nggak bisa, terus ngaku-ngaku jadi Tuhan. Setan dari mana itu? Iblis dari mana itu? Kok duluan lautnya, duluan gunungnya, duluan buminya, baru nongol dia si manusia setan ini ngaku-ngaku dia jadi Tuhan. Iblis itu. Ya, kalau dakwah begitu, jangan dakwah bicarakan urusan tetangga. Tetangga punya mobil, kita stres. Tetangga punya kulkas, kita meriang. Tetangga punya TV, kita apa itu? Pingsan. Jangan. Fokus di dalam ibadah. Insya Allah kita akan memiliki yang kita cita-citakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.